Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semangat ya, masih semangat, dan tentunya tetap jaga kesehatan kalian. Baik anak-anak, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan ya, tentang pengurangan pecahan. Kalau kita kemarin sudah belajar tentang penjumlahan pecahan, hari ini kita akan belajar tentang pengurangan pecahan. Simak terus penjelasan Pak Burhan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengurangan pecahan biasa. Contoh, tentukan hasil dari 12/5, kita kurangi 8/5. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, di sini adalah pecahan biasa ya. Nah, di sini kita perhatikan penyebutnya sudah sama ya, yaitu 5 dan 5. Maka kalau penyebutnya sudah sama, tidak perlu mencari KPK. Jadi langsung kita kurangi. 12 dikurangi 8, hasilnya adalah 4. Dan penyebutnya tetap. Nah, di sini jangan kita kurangi anak-anak ya. Jadi 5 kurang 5, 0, tidak boleh. Tapi ditulis penyebutnya 1, yaitu maka diperoleh hasil 4/5. Ini sudah dalam keadaan pecahan yang paling sederhana. Oke, lanjut anak-anak. Yang kedua contohnya adalah tentukan hasil dari 15/8, kita kurangi dengan 5/4. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak, di sini penyebutnya belum sama ya. Yang awal adalah penyebutnya 8, yang kedua adalah penyebutnya 4. Nah, kita harus mencari dulu KPK ya. Jadi KPK-nya, ingat kemarin sudah Bapak terangkan bagaimana mencari KPK, ada dua cara kemarin ya. Jadi ada dengan pohon faktor dan juga ada dengan kelipatan. Nah, kita cari di sini contohnya dengan kelipatan. Kita cari dulu kelipatan 8 anak-anak. 8 kita tulis 8 tambah 8 16, 16 tambah 8 24, tambah 8 lagi 32, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kemudian 4 kita tulis 4 tambah 4 8, kemudian tambah 4 lagi 12, dan seterusnya. Maka kita cari yang sama anak-anak. Angka berapa? Oh iya, 8 ya. Dan di sini juga 8. Nah, di sini juga ada Pak Burhan, 16 ya, 16 dan 16. Nah, ada yang sama. Nah, kalau seperti ini anak-anak harus mencari KPK itu kan kelipatan persekutuan kecil, maka dicari yang paling kecil. Maka diperolehnya adalah yang 8 ya, yang 8. Maka kita taruh KPK-nya 8 ya, 8 di sini. Nah, kemudian ini sudah ketemu KPK-nya 8. 8 dibagi 8 ini hasilnya berapa anak-anak? 1 ya, 1 kalikan 15, tetap 15 ya. 8 dibagi 4 berapa? 2 ya, 2 kali 5 10. Kalau sudah sama penyebutnya tinggal kita kurangi. 15 kurangi 10 hasilnya 5. Kemudian penyebutnya tetap 8. Tidak perlu disederhanakan karena sudah bentuk pecahan yang paling sederhana. Gimana anak-anak? Mudah bukan? Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pengurangan pecahan campuran. Ada dua cara ya. Nah, sama seperti yang penjumlahan kemarin, memisahkan bulat dengan pecahan. Kemudian yang kedua adalah mengubah dulu pecahan campuran, nanti diubah menjadi pecahan biasa. Oke, let's go, kita ke contohnya. Nah, contohnya sama seperti di buku kalian, 21/3 dikurangi 1/5, yang kedua 4/5 kurangi 21/6. Nah, yang pertama ini anak-anak, ini contohnya pecahan campuran ya, dengan pecahan biasa ya. Yang kedua pecahan campuran dengan pecahan campuran. Oke, kita jawab cara yang pertama. 21/3 kurangi 1/5. 2 kita sendirikan karena ini adalah bilangan bulat. Yang pecahan kita kelompokkan ya. Yang pecahan ini kan kita kelompokkan, yaitu 1/3 kurangi 1/5. Maka 2 ditambah 5, ini KPK-nya kan 15 anak-anak ya. Nah, 15. Pak, kenapa ditulis satu angka? Boleh ya, jadi kalau satu angka di sini nanti KPK-nya tanda stripnya harus panjang ya. Jadi 15 bagi 3 5, 5 kali 1 5, 15 bagi 5 3, 3 kali 1 3. Maka diperoleh hasil 2 ditambah 21/5. Diperoleh hasil 22/15 ya. Tidak perlu disederhanakan karena 15 bagi 2 itu tidak bisa. Oke, lanjut.
Contoh soal yang kedua, 4/5 dikurangi 21/6. Nah, di sini anak-anak kita perhatikan ini yang bilangan bulat. Kita sendirikan. Jadi 4 dikurangi 2 ya. 4 dikurangi 2. Ditambah 4/5 kurangi 1/6. Ini pecahan. Nah, seperti caranya sama di atas ya. Maka diperoleh hasil 2/19/30. Tidak bisa disederhanakan karena angka 19 ini adalah bilangan prima. Nah, sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjut ke cara yang kedua. Nah, cara yang kedua ini mengubah pecahan campuran. Ini pecahan campuran dirubah pecahan biasa. Caranya 2 kita kalikan 3 ya, dikalikan 3. Sini berapa anak-anak? 6 ya. Kemudian 6 ditambah 1. 1 itu apa? Pembilang di atas itu ya. Kemudian 7. Jadi pembilangnya nanti 7 di sini. 7/3-nya tetap, jadi tidak boleh merubah penyebutnya ya. Kalau penyebutnya 3 ya ditulis di 3, maka diperoleh 7/3 kurangi 1/5. Dicari KPK-nya sama, yaitu 15. 15 bagi 3 5, 5 kali 7 35. Kemudian 15 bagi 5 3, 3 kali 1 3, maka diperoleh hasil 22/15. Ini sama ya dengan cara yang pertama. Oke, kemudian yang kedua sama, dirubah dulu. Jadi di sini 4 kali 5 20 tambah 4 24 ya, di sini 24. Kemudian 2 kali 6 12 tambah 1 13. Maka pecahan biasanya 24/5 dikurangi 13/6. Maka KPK-nya di sini adalah 30 ya, 30 dibagi 5 ya. Jadi 6 kali 24 144, 30 dibagi 6 5, 5 kali 13 65. Maka diperoleh hasil 79/30 ya. Kemudian diperoleh hasil ini dibagi menjadi, disederhanakan menjadi pecahan biasa ya. Jadi 2, karena 2 kali 30 ini berapa anak-anak? 60 kan ya, 60. Maka tidak boleh 3, kalau 3 nanti kan mendekat lebih banyak ya. 3 kali 30 kan 90. Kalau di sini di bawahnya 79 itu 60. Maka sisanya kurang berapa? 19/30. Nah, kalau kita lihat cara 1 yang cara 2 ini anak-anak, kesimpulannya kalau cara 1 ini kan kita angkanya nanti tidak terlalu besar ya, kita pisahkan. Kalau yang cara 2 ini nanti anak-anak akan menemukan perkalian yang besar. Angkanya ini lah anak-anak besar kan ya, besar. Nah, lanjut. Selanjutnya materi yang terakhir ini adalah tentang pengurangan pecahan desimal ya. Nah, ini tidak perlu Bapak jelaskan karena sama di penjumlahan desimal. Ya, intinya anak-anak tanda koma di sini harus lurus. 4,5 dikurangi 0,3, tanda koma harus lurus ya. Jadi langsung dioperasikan. Nah, 8,02 dikurangi 3,0. Kalau misalkan di sini ini tidak boleh, misalkan anak-anak tulis 8,02 ya. Terus dikurangi berapa? 3,7. Ini tidak boleh. Kenapa Pak Burhan? Karena tanda komanya tidak lurus, harus lurus, langsung dioperasikan. Demikian penjelasan Pak Burhan. Mudah-mudahan anak-anak mengerti semuanya. Tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap berprestasi di saat pandemi. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.